rasanya saat kita mendengar Yesus menyebut perempuan Kanaan dari daerah Titus dan Sidon sebagai seekor anjing? Mungkin dalam hati kita berpikir, wah keras sekali ucapan Yesus. Saya pernah dikatakan berbau anjing. Saat mendengar itu, darah saya langsung naik ke ubun-ubun, marah pol, dan merasa terhina. Kurang ajar sekali nih orang dalam hati. Itu reaksi saya waktu itu. Dan saat saya ingat bacaan ini, saya jadi tahu rasanya apa dikatain anjing. Shalom, kembali bersama saya Janice Audrey Evia dalam Daily Bible Session tanggal 5 Agustus 2026 dengan tema pemulihan hati yang ketiga, ketekunan dan kerendahan hati. Dalam konteks sosial dan religius, pada masa itu, istilah anjing digunakan untuk menyebut bangsa-bangsa non-Yahudi dengan maksud meremehkan atau merendahkan. Anak-anak menunjuk kepada orang Israel, sedangkan roti menunjuk pada berkat pengajaran dan karya keselamatan Allah. Dalam bacaan hari ini, apakah Yesus sedang menghina perempuan itu? Of course not. Yesus sedang menunjukkan kesetiaan Allah kepada Israel dalam sejarah keselamatan, sekaligus menyingkapkan belas kasihnya tidak berhenti pada umat Israel saja. Yesus mau menunjukkan kepada para murid harta terpendam yang ada di dalam wanita itu, sekaligus menunjukkan betapa besar kasihnya kepada umatnya. Karya keselamatan yang pertama-tama dinyatakan kepada Israel juga terbuka sekarang bagi bangsa-bangsa lain yang datang kepadanya dengan iman. Saat Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing di dalam Matius 15 ayat 26, coba dengarkan perkataan Yesus itu dengan sepenuh hati. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat ini bagi kita mungkin menggambarkan keadaan kita saat doa, jeritan minta tolong kita seakan-akan membentur dinding tebal, buntu. Tapi mari kita lihat jawaban si ibu yang anaknya kerasukan setan dan menderita. Jawaban dari si wanita itu adalah, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengar, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang kita dapat tangkap dari pesan? Apa pesan yang dapat kita tangkap dari jawaban si ibu ini? Hebat. Ia tidak melawan gambaran yang sedang dipakai Yesus. Ia menerima pandangan sosial dan religius masa itu sebagai orang yang berada di luar umat perjanjian. Ia tidak mengizinkan harga dirinya sebagai alasan untuk meninggalkan Yesus. Dia juga tidak membiarkan pandangan itu menghalangi imannya. Ia percaya bahwa belas kasih Allah begitu besar sehingga remah-remah dari mejanya pun cukup membawa pertolongan bagi anaknya. Dengan rendah hati ia berpegang pada belas kasih itu. Mungkin banyak ibu-ibu yang mempunyai anak yang sedang menderita akan mengerti dan memahami mengapa ibu ini tidak membiarkan rasa terhina menghalangi kasihnya kepada anak-anaknya. Di sini Yesus juga mau menyingkapkan iman wanita itu melalui pencobaan dan halangan yang luar biasa hebat. Para murid diajak untuk melihat bahwa iman tidak ditentukan oleh asal-usul, kedudukan atau pengakuan manusia, melainkan keterbukaan hati kepada Tuhan. Harga diri, ego, dan keinginan diakui yang melekat dalam diri manusia kadang memang menghalangi kita untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan.
Dengan membiarkan peristiwa ini semakin memuncak, Yesus ingin mengungkapkan kasih Allah Bapa yang demikian besar kepada umatnya yang sering tidak setia, sekaligus memperlihatkan bahwa iman yang begitu besar ada dalam diri bangsa yang sering mereka hina, dan keselamatan pun tersedia bagi bangsa itu. Wanita itu ditempatkan Yesus sebagai teladan iman. Mereka yang merasa memiliki status istimewa sebagai umat pilihan dapat kehilangan iman, sedangkan orang yang dipandang hina dan dipandang sebagai orang buangan justru datang dengan kerendahan hati dan kepercayaan ketekunan yang begitu besar. Allah yang dalam Yeremia berjanji mengumpulkan, memulihkan Israel, menghibur umatnya, menemukan kepenuhannya dalam karya keselamatan Kristus. Melalui Yesus, belas kasih keselamatannya yang mula-mula dinyatakan kepada umat pilihannya, bangsa Israel, kini terbuka bagi bangsa-bangsa lain yang datang kepada Yesus dengan iman, ketekunan, dan kerendahan hati. Dalam diri perempuan Kanaan ini kita melihat belas kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah tidak berhenti karena kegagalan manusia, karena ketidaksetiaan umat perjanjian, pengalaman pembuangan, kehancuran, dan perasaan ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ia memulihkan dan menjaga umatnya seperti seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Pemulihan hati adalah karya kasih setia Allah. Dengan rahmatnya, kerendahan hati dan ketekunan menolong kita kembali percaya kepada kasih Allah yang memulihkan. Mari kita melanjutkan dengan latihan kontemplasi singkat. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tenangkan hatimu, bayangkan dirimu berada di hadapan Yesus saat ini. Renungkan apakah kamu tetap percaya dan berharap kepada kasih Yesus saat keadaan sulit masih menindih hidupmu. Apakah engkau tetap dengan rendah hati dan keterbukaan hati datang memohon kepadanya tanpa menuntut agar ia bekerja sesuai kehendakmu? Dengarkan apa yang mau Yesus katakan dalam hatimu. Yesus, berikan rahmat, ketekunan, dan kerendahan hati bagiku. Pulihkan hatiku agar tetap percaya dan berharap kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhir dari permenungan hari ini. Bersama saya dalam Daily Bible Session tanggal 5 Agustus 2026, masih dengan tema dipulihkan Allah yang ketiga, yaitu ketekunan dan kerendahan hati. Jika renungan ini memberkatimu, simpan dan bagikan kepada orang yang sedang membutuhkan penguatan kuasa sabda Tuhan yang mengubah hidup. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita dapat terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar apakah engkau masih tekun berdoa, percaya dan berharap walau keadaan masih sama, agar kesaksian kita dapat menjadi penguatan bagi yang lain. Semoga hari ini kita tidak hanya semakin memahami kitab suci, tetapi semakin mengalami Allah melalui sabdanya. Tuhan berkati, sampai ketemu di renungan selanjutnya. Salam Sasipe.